Kembali lagi dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bersama saya Deborah Tanya, dan kita membahas tema pagi hari ini, lebih bayar pajak, tak perlu takut diperiksa, ajukan restitusi. Dan masih bersama dengan Bang Rian Ramdhani selaku Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda KPDJP. Dan pendengar, saya mengingatkan kembali bahwa Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, dan untuk Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau bisa juga melalui live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Dan kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui nomor telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 serta live chat di YouTube kami Berita KBR atau mention ke Instagram kami @kbr.id. Nah, tadi sebelum break, Bang Rian, kita mau membahas tentang ilustrasinya tentang si Per 05 tahun 2023 ini ya, tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Iya. Jadi kita masih bicara soal Per 05 tahun 2023, di mana kalau ada wajib pajak meminta kelebihan atas pembayaran pajaknya, maka di Per 05 ini lebih ditekankan untuk dipercepat gitu ya, khusus orang pribadi. Nah, misalnya ada wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT tahunan dengan status lebih bayar. Tadi Deborah sempat tanya, taunya status lebih bayar gimana sih? Ya itu tadi, kita kan sebagai orang pribadi, kita punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Ya. Biasanya di bulan Maret tuh, terakhir ya, kita ngisi SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan juga jelas gitu ya. Dan akhirnya kita dapat diperhitungan dalam form SPT tahunan tersebut. Sehingga di ujung bawah induk SPT tahunan tersebut ada status lebih bayar atau kurang bayar. Nah, kalau lebih bayar artinya pembayaran-pembayaran pajak yang telah kita lakukan dari Januari sampai dengan Desember itu lebih besar ketimbang perhitungan pajak penghasilan yang terutang yang seharusnya gitu loh. Jadi misalnya ada orang pribadi statusnya lebih bayar sampai dengan 100 juta rupiah, maka ini akan otomatis, Deborah, ditindaklanjuti dengan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh DJP gitu. Nah, kita kalau bicara aturan di Per 05 tahun 2023 ini disampaikan pengembalian pendahuluan itu dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan lebih bayar dan mengajukan pengembalian pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mekanisme pasal 17 beta dan juga pasal 17 delta Undang-Undang KUP. Nah, sebelum diundangkan Per 05 ini, proses pengembalian pendahuluan itu hanya dilakukan oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan statusnya lebih bayar sampai dengan 100 juta dan memilih harus menconteng nih di induknya, minta pilih pengembalian dengan proses 17D gitu ya. Nah, kalau misalnya wajib pajak ternyata memilih 17B, entah karena lupa atau mungkin karena nggak tahu gitu ya, maka proses pengembalian dilakukan itu melalui proses pemeriksaan. Dulu sebelum Per 05 gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang wajib pajak ketika menyampaikan SPT tahunan salah nyonteng kadang-kadang gitu ya, harusnya 17D yang biar pengembalian pendahuluan malah jadi diperiksa gitu. Maka dengan adanya Per 05 ini, hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan maksud kami diundangkannya Per 05 2023. Tujuannya adalah penyederhanaan administrasi perpajakan. Jadi kalau misalnya Deborah ada status lebih bayar misalnya 50 juta, maka otomatis akan langsung dengan mekanisme pengembalian pendahuluan 15 hari aja. Yang 15 hari itu ya. Nah, ini penting banget buat saudara, khususnya kita wajib pajak ya. Karena talkshow kita hari ini membahasnya tentang lebih ke Per 05 tahun 2023 ini. Betul. Dan ini ya sangat penting apabila kita melapor pajak tapi kita nggak tahu nih, ternyata ujung-ujungnya kita lebih bayar atau kurang bayar ya. Jadi benar, harus kita ketahui dulu status SPT-nya. Ada 3 ya, nihil, lebih bayar, kurang bayar tadi. Gitu. Nah,
ditegaskan lagi, kalau wajib pajak orang pribadi SPT tahunan lebih bayar dengan nominal paling banyak 100 juta rupiah, maka otomatis ini akan diproses dengan pengembalian pendahuluan ya. Oke, Para betul. pendengar, kecuali wajib pajaknya memang menghendaki diproses dengan pemeriksaan, Iya. seperti itu ya. Nah, ini nggak menutup kemungkinan juga bagi wajib pajak yang ternyata kan seperti yang Deborah sampaikan, kalau misalnya ada lebih bayar paling banyak 100 juta, otomatis diproses dengan pengembalian pendahuluan lebih cepat. Tapi ada juga wajib pajak yang, saya nggak mau deh pakai penelitian, saya maunya diperiksa aja nggak apa-apa. Periksa yang 3 bulan nih, Oke. gitu. Biar clear semuanya gitu ya. Dia pengen diperiksa, kemudian ya sudah gitu ya. Ini proses pendahuluan yang secara otomatis tadi sesuai dengan Per 05, eh, DJP itu harus menerbitkan yang namanya pemberitahuan bahwa proses pengembalian kelebihan pajaknya akan ditindaklanjuti dengan proses pengembalian pendahuluan dan juga permintaan rekening. Gitu nggak apa-apa kalau misalnya memang mau apa namanya menghendaki tersebut gitu ya. Dan ini maksimal 5 hari. 5 hari 5 hari ya. untuk minta nomor rekening. Nah, kalau wajib pajak merespon surat pemberitahuan dan permintaan nomor rekening, kemudian tadi juga kami telah menyampaikan sebelumnya bahwa DJP harus menerbitkan yang namanya SKP PKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak. pajak paling lama 15 hari sejak SPT tahunan diterima secara lengkap. Dan kalau misalnya memang mau menghendaki diproses dengan pemeriksaan, wajib pajak juga harus menyampaikan tanggapannya kepada DJP gitu. Ada timbal balik Harus gitu ada ya, timbal balik karena kan komunikasi based dua on arah. betul, kita itu harus based onnya apa gitu loh. Mm-mm. Jadi harus ada dasarnya gitu ya. Kalau misalnya memang menghendaki untuk diperiksa ya sampaikan saja tanggapan kepada DJP sebelum SKP PKP terbit. Oke. Kan tadi ada proses gini ya. eh, saya dari kantor pajak pasti akan meminta nomor rekening nih dari Deborah. Dari wajib pajak ya. Surat Mm-mm. permintaan ini nomor rekening, kemudian juga surat pemberitahuan bahwa nanti prosesnya akan ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan gitu ya. Itu kan dalam proses menuju SKP PKP. Nah, tapi Deborah maunya saya pemeriksaan aja deh. Hmm. Nah, di saat masa itulah Deborah menyampaikan tanggapan bahwa saya nggak mau deh pakai pengembalian pendahuluan, saya maunya diperiksa aja. Diperiksa. Nah, ajukanlah apa namanya permohonan tersebut, tanggapan tersebut ya kepada DJP. Yep. Kalau surat apa namanya tanggapannya ternyata disampaikan setelah terbit SKP PKP ataupun pada saat sudah terbitnya SPMKP, maka proses pemeriksaan bisa kok tetap dilaksanakan dengan memperhitungkan SKP PKP yang telah diterbitkan gitu. Jadi kelebihan pembayaran pajaknya mungkin sudah ditetapkan 10 juta gitu misalnya, 100 juta deh gitu ya. Tapi ternyata saya maunya diperiksa aja gitu ya. Saya maunya diperiksa. Yang menyebabkan ternyata akhirnya malah lebih bayarnya lebih kecil gitu. Artinya kan harus diperhitungkan juga dengan yang sudah tadi diperhitungkan sebelumnya gitu. Baik. Gitu. Nah, ini semakin menarik ini ya Hmm. Bang Rian. Gimana kalau wajib pajak orang pribadi ini sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan dan telah diterbitkan, udah terbit surat nih, surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPM KP. Nah, Oke. tetapi setelah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasilnya dia malah kurang bayar nih. Oke, gampangnya Gimana? Ada sanksinya nggak? Oke, ini mungkin gampangnya gambarannya gini ya, Deborah. Dia udah dikasih bayar lebihnya. Mm-mm. Sama negara udah dikasih bayar lebihnya, sama DJP udah dikembali nih lebihnya gitu ya. Tapi ternyata prosesnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang tadi WP menginginkan, malah hasilnya kurang bayar, ada nggak sanksinya? Nah, untuk hal ini memang diatur tersendiri di pasal 3 ayat 1 Per 05 2023 ini. Kalau sudah diterbitkan SPMKP, sudah terbit surat perintah membayar kelebihan pajak atas si pengembalian pendahuluan, tapi ternyata dalam pemeriksaan terdapat kurang bayar, maka atas kurang bayarnya itu akan dikenakan sanksi administrasi yang seharusnya dikenakan sebesar 100% kurang bayar, tapi dengan adanya Per 05 ini, sanksi administrasinya adalah berupa bunga berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, bedanya kalau dulu sama sekarang, dulu kan 100% sanksinya. Iya. Tapi kalau sekarang ini bunganya per bulan. Bunga per bulan itu menurut suku bunga acuan dari Bank Indonesia yang tiap bulan persentasenya beda-beda gitu. Oke, jadi sanksinya itu berupa bunga Nah, tadi ya. sanksinya lebih tipis sih sebenarnya daripada yang 100% tadi itu. Gitu. Sebelumnya kan kalau di Per 05 sebelum ada Per 05 sanksinya malah 100% dari kurang bayar. Kalau kurang bayarnya 50 juta berarti kan bayar 100 juta nih.
Tapi kalau misalnya nanti dengan adanya Per 05 ini, sanksi kurang bayarnya adalah ya udah berupa bunga per bulan maksimal 24 bulan, dan bunganya tiap bulan, eh, contohnya deh, contohnya itu 0,99, 0,98% gitu. Itu contoh suku bunga acuannya. Oke, berarti tadi diaturnya dalam pasal 13 ayat 2 Mm-mm. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Betul gitu. Untuk kalau misalnya Ada sanksi ya. Ha-ha. sebelumnya dia udah dapet Oh, nih oh. lebih bayarnya, tapi ternyata malah Jadi kurang jadi bayar kurang gitu ya. bayar Oke. gitu ya. Nah, tapi ini jangan menjadi kekhawatiran wajib pajak ya ketika Betul. kita kita bahas ini. Jadi kembali lagi nih, apa namanya, statementnya bahwa nanti diperiksa malah jadi lebih bayar gitu ya. Jadi kurang Jadi bayar kurang gitu ya. bayar. Ini judulnya adalah kami menyampaikan bahwa di Per 05 ini, atas kelebihan pembayaran pajaknya bisa dipercepat untuk orang pribadi sampai dengan 100 juta, itu akan dikembalikan langsung 15 hari gitu. Waktunya Ah, ah. lebih simple lagi, Mm-mm. lebih dipersingkat Ah, lagi ah, ya. betul. Diakomodir seperti itu. Baik, Bang Rian, kita Ya, harus jeda iklan terlebih dahulu. oke. Saudara tetap dengarkan kami dalam Ruang Publik KBR, dan buat Anda yang ingin berinteraksi melalui nomor bebas pulsa di 0800 245 7893 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0812 118 8181. Tetap di Ruang Publik KBR.